Ya, saya kira beliau jam terbangnya kurang. Saya termasuk yang ingin menjadi yang terdepan membela anak muda yang sering dilecehkan. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Dan sekali lagi, yang dibutuhkan Bung Karno adalah pemuda, bukan kakek-kakek. Ya, saya kira beliau jam terbangnya kurang. Gini, kita tidak bisa mempelajari sesuatu itu hanya di buku. Gak bisa Anda melihat sesuatu yang Anda pertanian atau cara menanam padi dan lain-lain itu tidak bisa Anda pelajari hanya di buku. Tetapi cara prakteknya yang dilakukan oleh para petani, bagaimana menghasilkan hasil padi yang baik dan lain-lain sebagainya, itu ada teori-teori yang tidak hanya ada di buku, tetapi pengalaman dari mereka-mereka yang ada di sawah gitu loh Pak. Jadi jangan sampai ini dibawa terlalu jauh. Ya, Pak AHY masih muda, kenapa takut? Saya termasuk yang ingin menjadi yang terdepan membela anak muda yang sering dilecehkan, sering dianggap belum pantas, tidak siap dalam profesi apapun, bukan hanya di politik, tapi juga dalam dunia profesi, dalam dunia bisnis, dan juga dalam dunia kemasyarakatan. Politik tidak lepas juga dari stigma bahwa muda itu kurang pengalaman, tidak siap, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa sejak saya masuk politik, kemudian saya mencoba membangun persepsi baru tentang muda. Muda adalah kekuatan dalam tindakan, dalam pemikiran. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Bung Karno bilang begini, beri aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Bung Karno bilang 10 pemuda, bukan satu kakek-kakek. Jadi kita ingin ada pemuda di luar istana yang datang ke Bung Karno. Bung Karno, saya bersedia untuk mengguncang dunia, untuk dipakai mengguncang dunia. Pemuda dari luar istana, bukan pemuda dalam istana yang bolak-balik cari nasi bungkus di istana. Dan sekali lagi, yang dibutuhkan Bung Karno adalah pemuda, bukan kakek-kakek. Logis ketika kita mengatakan muda itu lebih kuat. Physically, kita juga punya kesiapan, mudah-mudahan sehat selalu. Mental juga, anak muda itu nggak takut kalah, nggak takut gagal. Gagal, jatuh, bangun lagi, tinju lagi gitu. Tapi kalau mungkin sudah merasa panjang pengalamannya, malu takut gagal dan lain-lain, akhirnya justru ragu-ragu. AHY sudah mengatakan bahwa 100% masyarakat Demokrat di seluruh Indonesia itu sudah kompong untuk dia, berjanji untuk dia, setia untuk dia. Apa yang ditakutkan? Nggak ada yang ditakutkan, jalan terus. Bawalah persoalan yang menjadi tagline selama ini, muda adalah kekuatan. Jadikan muda adalah kekuatan itu sebagai ujung tombak untuk mewujudkan cita-cita. Yang terakhir, kita juga berharap memiliki integritas dan juga knowledge ataupun wawasan yang juga tidak bisa dilecehkan. Mengapa? Karena kalau zaman dulu orang mau pintar itu harus sekolah, step by step panjang gitu. Sekarang dunia serba terbuka, digital. Mau belajar mencari informasi apapun bisa kita lakukan, dan itu sekarang. Memang tidak ada yang bisa membeli jam terbang. Tapi ingat, ada proses akselerasi, lompatan-lompatan dalam politik yang harus juga kita apresiasi. Contohnya, ada orang, saya sudah 5 tahun, tapi yang dikerjakannya kalah sama orang yang baru 1 tahun. Kan juga tidak bisa apple to apple. Kuantitas dan kualitas itu juga harus dalam satu formulasi yang satu paket begitu. Tidak bisa hanya diukur usia biologis atau durasi pengabdian, tapi kualitas pengabdiannya, kinerja dan juga kontribusinya seperti apa. Saya berharap apa yang saya bawa, pengalaman saya di militer 16 tahun itu, lebih lagi kalau ditambah dengan akademi militer, mudah-mudahan juga punya warna tersendiri. Dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Jangan melihat, oh mayor, usianya baru 40 dan lain-lain. Nggak relevan. Kalau komparasi dengan negara-negara di dunia, banyak yang jauh lebih muda. Yang penting jangan membunuh
anak muda dalam tanda kutip. Bung Karno menjadi presiden tahun 44 tahun. Dan tidak pernah punya pengalaman memerdekakan Indonesia. Iya. Jadi setiap orang nggak punya pengalaman sebelumnya begitu. Oke. Jadi selalu kalau ditanya pernah nggak memerdekakan Indonesia, ya belum pernah Bung Karno. Tapi karena Bung Karno berani, siap dan memiliki keyakinan, determinasi, merdekalah Indonesia. Perubahan dalam sejarah juga begitu. Sebelumnya tidak punya pengalaman, mungkin tidak dipercaya, dianggap gila misalnya. Seseorang yang kemudian bisa melahirkan gagasan yang besar, biasanya sebelumnya dianggap gila ataupun dianggap tidak mungkin. Tapi terjadi dan sejarah memberikan jalannya sendiri. Mudah-mudahan Demokrat dan juga politik Indonesia memberikan jalan untuk itu bagi kepemimpinan muda yang bisa sama-sama kita bangun. Kudeta yang menimpa Partai Demokrat menjadikan perang urat saraf antar elit Partai Demokrat. Max Sopakua pun sempat menyindir pidato Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan muda adalah kekuatan kita. Tetapi pernyataan itu terkesan sebaliknya, karena pernyataan tersebut dinilai tak berarti apa-apa saat partai dihantam isu internal. Awalnya, statement muda adalah kekuatan kita ternyata baru dikutip dikit sudah letoy sekarang ini, katanya. Logikanya, kata Max Sopakua, seseorang anak saja yang baru dilahirkan belum bisa berlari. Dia harus melalui proses. Bayi lahir dari ibu dia tidak langsung lari, dia harus melalui proses. Dia pun mengingatkan bahwa ayahanda Agus Harimurti Yudhoyono, yakni SBY adalah Jenderal Purnawirawan. Jadi, kalau dari bapak yang bekas mantan presiden, jenderal, lalu kasih turun jadi ketua turun lagi anaknya cuma mayor, aduh, mayor pimpin ketua umum Demokrat Indonesia itu kan beda. Kecuali dia, Agus Harimurti Yudhoyono, pimpin ketua DPD di daerah pangkatnya mayor, katanya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjawab soal cibiran yang sering disematkan padanya bahwa ia belum punya cukup pengalaman dan pangkat terakhirnya di militer hanya mayor. Agus Harimurti Yudhoyono menilai bahwa usia dan pangkat terakhirnya itu tidak relevan untuk digunakan menilai kualitas dirinya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap pengalamannya selama belasan tahun di dunia militer bisa memberi warna tersendiri bagi kepemimpinan di Indonesia mendatang. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, jangan sampai ada yang membunuh anak muda. Dalam wawancara yang tayang di channel YouTube Rafli Harun, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan dirinya ingin menjadi yang terdepan membela anak muda yang sering dilecehkan, sering dianggap belum pantas, tidak siap di sejumlah lini atau profesi. Politik juga tidak lepas dari stigma bahwa muda itu kurang pengalaman, tidak siap, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa sejak saya masuk politik kemudian saya mencoba membangun persepsi baru tentang muda. Muda adalah kekuatan, dalam tindakan dalam pemikiran, kata Agus Harimurti Yudhoyono dikutip Sindonews, Senin tanggal 17 Mei tahun 2021. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan anak muda lebih kuat, secara fisik pun punya kesiapan. Mental juga anak muda nggak takut kalah, nggak takut gagal. Gagal, jatuh, bangun lagi, tinju lagi, tegasnya. Agus Harimurti Yudhoyono mengakui tidak ada yang bisa membeli jam terbang. Namun, yang harus diingat ada proses akselerasi, lompatan-lompatan dalam politik yang juga harus kita apresiasi. Contohnya ada orang yang sudah 5 tahun, tapi yang dikerjakannya kalah sama orang yang baru setahun. Saya berharap apa yang saya bawa, pengalaman saya di militer yang 16 tahun itu, lebih lagi kalau ditambah dengan akademi militer, mudah-mudahan juga punya warna tersendiri. Nah, dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Jangan melihat oh mayor, usianya baru 40, dan lain-lain, nggak relevan, jelas pria kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1978 tersebut. Apalagi, kata Agus Harimurti Yudhoyono mengulangi pernyataan Rafli Harun bahwa kalau dikomparasi dengan negara-negara di dunia, banyak pemimpin yang lebih muda. Yang penting jangan membunuh anak muda, kata Agus Harimurti Yudhoyono berharap Demokrat dan politik Indonesia bisa memberikan jalan bagi kepemimpinan muda.